Perkenalkan, kami dari kelompok 3A. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai pasar modal dan juga pasar keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pasar modal terlebih dahulu. Jadi, pasar modal itu merupakan kegiatan perekonomian yang berhubungan dengan penawaran umum surat berharga atau saham dan perdagangan efek. Lalu diterbitkan oleh perusahaan go public dan lembaga profesi yang berhubungan dengan perdagangan efek tersebut. Dan juga dikelola secara terorganisir dengan barang dagang yang berupa surat berharga. Nah, surat berharga ini seperti saham, obligasi, warrant, flight dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Pasar modal sendiri ini termasuk pasar abstrak. Apa itu pasar abstrak? Pasar abstrak itu di mana pasar yang tidak harus bertemu secara langsung, jadi seperti pasar konkret. Serta pasar modal ini juga memberikan banyak pilihan kepada para investor untuk berinvestasi, seperti dengan menabung di bank, bisa juga dengan membeli bangunan, emas, tanah, serta dapat investasi melalui asuransi. Lalu, untuk jenis pasar modal akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai contoh pasar modal. Contoh pasar modal yang resmi di Indonesia itu adalah Bursa Efek yang berlokasi di Jakarta dan Surabaya. Lalu ada pasar modal dunia, yaitu ada NASD AQI, yaitu merupakan bursa saham elektronik pertama yang ada di dunia. Lalu ada New York Stock Exchange, yaitu merupakan salah satu bursa saham yang terbesar di dunia. Selanjutnya ada Euronext, yaitu merupakan sebagai tambahan pasar ekuitas dan derivatif. Grup Euronext ini juga menyediakan jasa clearing dan juga informasi. Lalu ada London Stock Exchange yang didirikan pada tahun 1801. Bursa ini juga merupakan salah satu bursa saham terbesar yang ada di dunia. Lalu di sini yang terakhir ada Japan Stock Exchange. Japan Stock Exchange ini ditutup selama bursa saham ini ditutup selama Perang Dunia Kedua, dan setelah pengorganisasian kembali, perdagangan ini dilanjutkan pada 16 Mei tahun 1949. Ya, lalu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasar modal. Jenis-jenis pasar modal di sini dibagi menjadi 4, tapi saya di sini akan menjelaskan 2 jenis pasar modal, yaitu pasar perdana atau primary market dan pasar sekunder atau secondary market. Yang pertama, pasar perdana atau primary market adalah pasar penawaran saham pertama kali selama waktu yang telah ditetapkan oleh pihak penerbit saham sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya waktu yang ditetapkan itu minimal 6 hari kerja. Saham dan efek lainnya yang ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi atau yang biasa disebut underwriter melalui perantara pedagang efek, yaitu broker atau dealer yang bertindak sebagai agen penjualan saham. Proses ini biasa disebut dengan penawaran umum perdana atau IPO. Lalu pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi atau jual beli saham antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana dalam waktu maksimal 90 hari setelah izin emisi diberikan. Selanjutnya, efek harus dicatat di bursa. Pasar sekunder ini sifatnya lebih fleksibel. Dengan adanya pasar sekunder ini, maka para investor dapat membeli dan menjual efek setiap kapan membutuhkan dana. Pasar ketiga, third market, tempat terjadinya transaksi jual beli efek antara pihak market maker dan investor. Harga ditentukan oleh pihak market maker yang dimana akan bersaing antara satu dengan lainnya, sehingga investor dapat memilih harga terbaik. Pasar keempat, fourth market, tempat terjadinya transaksi jual beli antara pihak investor jual dan pihak investor beli, tanpa adanya perantara efek. Ini pasar ini biasanya dilakukan oleh pihak investor besar dikarenakan dapat menghemat biaya transaksi dibandingkan dilakukan pada pasar sekunder. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar keuangan. Pasar keuangan merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang atau koperasi
dapat dengan mudah melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan. Dalam sekuritas komoditas dapat melakukan pembelian dan penjualan awal atas produk sumber alam seperti produk pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Pasar keuangan juga dapat memudahkan peminjam uang atau kreditur dalam menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman. Cara mengelompokkan pasar keuangan ada 3. Yang pertama, pasar keuangan dapat dikelompokkan melalui jenis klaim keuangan. Yang kedua, pasar keuangan dapat dikelompokkan berdasarkan jatuh temponya. Yang ketiga, pasar keuangan dapat dikelompokkan berdasarkan penerbitannya. Instrumen pasar keuangan merupakan fasilitas berupa surat jual beli pasar keuangan yang digunakan untuk transaksi antar pemberi dan peminjam. Fasilitas pasar keuangan ada 6. Yang pertama ada SBI, yang kedua ada SPBU, yang ketiga ada sertifikat deposito, yang keempat ada interbank call money, yang kelima ada commercial paper, dan yang keenam ada treasury bills. Yang kelima, jenis pasar keuangan. Jenis pasar keuangan sendiri terbagi menjadi 2, yaitu jenis pasar keuangan yang ada di dalam negeri dan internasional. Berikut adalah jenis pasar keuangan yang ada di dalam negeri. Yang pertama adalah pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang memperjualbelikan modal jangka pendek yang berbentuk surat-surat berharga seperti deposito berjangka, wesel, atau promise yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Lalu yang kedua, pasar modal. Jenis pasar yang memperjualbelikan modal jangka panjang dalam bentuk surat-surat berharga berupa obligasi dan juga saham dalam jangka waktu panjang yang lebih dari 1 tahun. Lalu yang ketiga, pasar valuta asing, yaitu pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik berupa transaksi spot transaction, forward transaction, maupun swap transaction. Yang keempat, pasar hipotek, yaitu pasar yang melayani pinjaman jangka panjang untuk lahan real estate atau perumahan, komersial, industri, serta pertanian. Lalu yang kelima, pasar kredit konsumen, yaitu pasar yang melayani pinjaman untuk pembiayaan konsumen atas suatu produk, baik yang berupa barang maupun jasa, seperti pembelian mobil, motor, pendidikan, atau bahkan liburan. Lalu yang terakhir adalah pasar komoditas, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang komoditas tertentu, seperti barang pertanian. Ya, pada slide ini terdapat 5 jenis pasar keuangan internasional. Yang pertama adalah pasar Eurocurrency, yang dimana dalam pasar ini bank-bank komersial memakai perantara menerima deposito berjangka pendek dalam berbagai mata uang, kemudian memanfaatkan dana ini untuk disalurkan dalam kredit yang berjangka pendek. Yang kedua terdapat pasar Eurocredit. Dalam pasar ini melayani unit ekonomi yang kekurangan dana, terutama dalam kredit jangka menengah. Yang syarat peminjaman jangka menengah biasanya lebih dari 1 tahun, dan masa jatuh tempo umumnya 5 tahun. Yang ketiga terdapat pasar Eurobond, di mana pada pasar ini melayani perusahaan besar dan pemerintah dalam memasarkan obligasi. Biasanya banyak menempatkan Eurobond bersama lembaga investor seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bond mutual funds. Yang keempat terdapat adalah pasar modal internasional. Di sini melayani transfer dana jangka panjang dalam wujud investasi equity atau equity investment. Pertumbuhan dalam transaksi saham internasional sebagian besar diakibatkan oleh adanya international mutual funds. Dan yang terakhir adalah pasar currency swap, future, option, and forward, di mana bank komersial dan perusahaan sekuritas merupakan perantara utama dalam pasar swap. Perusahaan sekuritas di sini menangani transaksi future dan option. Selanjutnya adalah contoh broker atau perdagangan perantara dalam pasar keuangan. Yang pertama ada PT Indo Premier Sekuritas, merupakan sekuritas swasta terbesar di Indonesia, menawarkan investasi di pasar modal dengan melayani klien individu maupun korporasi berdasarkan izin Otoritas Jasa Keuangan. Dan Indo Premier sebagai sekuritas anak bangsa berada di posisi teratas dalam persaingan pasar obligasi di paruh pertama tahun 2019 dengan volume transaksi sebesar 10 triliun.
dan pada 31 Agustus 2019 berada di peringkat kedua dalam perdagangan saham dengan volume transaksi sebesar 1,9 triliun. Yang kedua adalah MNC Sekuritas, merupakan perusahaan efek yang didirikan pada tahun 1989 dan berada di bawah naungan PT MNC Capital Indonesia Tbk. Dan kini telah berkembang menjadi perusahaan efek lokal yang berkomitmen menjawab kebutuhan masyarakat. Perusahaan ini melayani equity, fixed income, investment banking, dan riset. Yang ketiga adalah Samuel Sekuritas. Didirikan pada tahun 1992 oleh mantan eksekutif senior dari Citibank N.A. Grup Samuel diakui sebagai penyedia utama dan jasa keuangan yang inovatif di Indonesia. PT Samuel Sekuritas Indonesia adalah bank investasi layanan penuh yang menyediakan rangkaian lengkap keuangan perusahaan dan produk serta layanan investasi. PT Samuel Asset Management menyediakan pengelolaan aset dan perdagangan jasa kepada institusi dan individu berpenghasilan tinggi, serta melalui beberapa reksadana publik. Selanjutnya yang keempat ada BCA Sekuritas, diakuisisi oleh PT Bank Sentral Asia Tbk untuk menjawab kebutuhan nasabah atas kebutuhan keuangan, seperti investment banking, pengelolaan dana, dan riset. Memastikan nasabah dapat bertransaksi dengan harga yang kompetitif pada beberapa efek dalam satu kesatuan, serta menyediakan tim profesional sebagai perantara perdagangan efek untuk membantu bertransaksi atau online trading bagi yang ingin bertransaksi secara langsung. Yang terakhir adalah Mandiri Sekuritas. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1991 dengan nama Marinecorp Securities Indonesia. Kemudian pada tahun 2000, perusahaan merger dengan dua perusahaan sekuritas lain, yaitu Exim Sekuritas dan Bumi Daya Sekuritas. Terkait dengan bergabungnya 4 bank milik pemerintah yang membentuk Bank Mandiri. Perusahaan ini memiliki anak usaha di bidang manajer investasi, yaitu Mandiri Manajemen Investasi yang sebelumnya merupakan divisi manajer investasi dalam Mandiri Sekuritas. Selain itu, Mandiri Sekuritas memiliki anak usaha di Singapura bernama Mandiri Securities Pte. Ltd. yang bergerak di bidang yang sama dengan Mandiri Sekuritas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan pasar modal dan pasar keuangan. Jika dilihat dari ciri-cirinya, pasar modal adalah pasar yang memperjualkan produk berupa surat-surat berharga dari suatu perusahaan, bukan valuta asing. Yang kedua, menekankan pada pemenuhan dana jangka panjang. Yang ketiga, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi dan terikat pada tempat tertentu. Sedangkan pasar keuangan memiliki ciri-ciri pemenuhan dana jangka pendek. Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Tidak terikat pada tempat tertentu, dan pelaku pasar uangnya adalah bank, yayasan, lembaga pemerintah, dana pensiun, dan lain sebagainya. Sedangkan apabila dilihat berdasarkan fungsi dan manfaatnya, pasar modal sebagai sarana badan usaha untuk mendapatkan tambahan modal, sarana pemeralatan pendapatan, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang. Sedangkan pasar keuangan sebagai fasilitator dan mediator perdagangan surat-surat berharga jangka pendek sebagai sumber dana untuk modal kerja bagi perusahaan yang membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi. Nah, jadi itu presentasi dari kelompok kami mengenai pasar modal dan pasar keuangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.